sebelum kita masuk pada diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Ansi, kita dengarkan arahan dari Romo Kepala Sekolah. Kepada Romo saya silakan. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teristimewa Ibu Ansi sebagai calon guru penggerak pada SMA Katolik Giovanni Kupang. Pada kesempatan istimewa ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Ansi. Tentunya ini menjadi satu dukungan sekolah kepada salah seorang calon guru penggerak kita SMA Katolik Giovanni Kupang, sehingga dengan tema budaya positif di sekolah, saya kira ini bukan hal yang baru, bukan barang baru, tetapi betul-betul bahwa hal yang memang kita sudah lakukan, sudah laksanakan dan praktikkan dalam keseharian kita di SMA Katolik Giovanni Kupang. Pihak sekolah menyampaikan profesian dan terima kasih kepada Ibu Ansi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini berguna untuk sekolah kita, sehingga semakin tercipta budaya positif di sekolah kita, dan juga untuk kelanjutan proses pendidikan dari Ibu Ansi dalam kaitan dengan guru penggerak. Saya kira ini saja yang saya pagi luar biasa pagi. Saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan selama proses pendidikan calon guru penggerak selama hampir 1,5 bulan. Salah satu aksi nyata yang harus dilakukan dengan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai kesimpulan dari pembelajaran pada modul 1, yaitu yang dimulai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar saat ini. Yang kedua tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga risiko. Dengan pembelajaran dengan paradigma baru, kita sudah mendengarkan selama ini yang kita tahu adalah siswa merupakan pusat dari pembelajaran. Siswa merupakan pusat dari pembelajaran, dan semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu harus berpihak pada murid. Saya mau mengajak Bapak Ibu guru sekalian berefleksi, apakah selama ini pembelajaran kita di kelas sudah berpihak pada murid dan membuat siswa menjadi sebuah pusat pembelajaran. Kita mulai refleksinya. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini kita tahu bersama bahwa kita boleh ambil diferensiasi konten, kita boleh diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berikut di sini, sebelum kita masuk materi yang berikut, kita bisa lihat di sana ada gambar seorang anak. Ini kalau di luar dinamakan dengan boneka marionet yang dikontrol oleh seorang pengontrol. Ini merupakan miskonsepsi kita tentang siswa saat ini. Yang pertama, ilusi bahwa kita sebagai guru mengontrol murid. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita meminta murid melakukan sesuatu, alasannya ada dua dia melakukan itu. Yang pertama, karena dia takut pada gurunya. Lalu yang kedua, karena dia mau melakukan itu.
Jadi ilusi ini yang perlu kita ubah dan kita refleksikan. Apakah kita itu mengontrol murid atau dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak bebas? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini dikatakan sebagai sebuah ilusi karena tidak semua orang ingin mendengarkan nasihat. Itu kenyataan. Jadi kalau kita memberikan penguatan positif, tergantung dari orangnya mau menerima atau tidak menerima. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, tunggu dulu. Beda orang, beda pendapat, beda penerimaan. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Kalau kita kritik, bisa jatuhnya sebagai buruk, sehingga kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak bisa masuk ke dalam teori kontrol. Ini yang perlu kita refleksikan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa di sini maksudnya kita kadang-kadang sebagai guru, karena kita posisinya guru, kita memaksakan anak untuk melakukan sesuatu. Kita masuk ke materi yang berikut, namanya harus berubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sana. Bentuk stimulus responnya, kalau realitanya kebutuhan kita semua ini sama. Tetapi dalam teori kontrol, kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya dengan Pak Ian mungkin membutuhkan sesuatu yang berbeda, walaupun kita sama-sama guru matematika. Apa yang perlu saya sampaikan mungkin tidak sama dengan Pak Ian, seperti itu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Perbedaannya di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Tetapi untuk perubahan paradigmanya, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita harus menerima orang itu mempunyai pandangan yang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun anak melakukan sesuatu yang buruk, bisa saja ada alasan di baliknya. Seperti dia tidak masuk kelas, mungkin saja dia terlambat karena alasan tertentu. Nah, ini nanti sebentar kita diarahkan untuk melakukan ini, kita mencari alasan anak itu melakukan sesuatu. Dan yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya, kalau dia tidak punya inisiatif dari dalam diri sendiri, tidak akan bergerak. Lalu yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita pasti semua pernah mengalami hal ini. Kalau kita bujuk orang gagal, pasti kita paksa. Tetapi di teori kontrol, kita perlu kolaborasi. Bukan paksaan, bukan bujukan, tapi kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir harus ada yang menang atau kalah. Tetapi dalam paradigma stimulus respon kembali ke pendekatan teori kontrol, ini kita harus berubah menjadi model berpikir semua harus sama-sama menang, win-win solution, seperti itu. Yang namanya disiplin hubungannya erat sekali dengan hukuman. Kalau tidak disiplin pasti hukum ini itu. Tetapi di sini disiplin mengacu pada disiplin diri dulu. Dia harus disiplinkan diri dulu. Kemudian baru dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak ada disiplin diri, dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, di sini disiplin positif maksudnya salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
dan ancaman atau hukuman. Ini yang mau kita bangun. Inisiatif dari dalam kita sebagai seorang guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai itu yang akan kita bawa sebagai dasar nilai-nilai untuk membangun motivasi prinsip dalam diri siswa. Materi yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kalau dulu saya belajar PKN, itu ada 3, sandang, pangan, dan papan. Ya kan? Pangan, sandang, papan. Makan, baju, dan tempat tinggal. Tapi di sini tidak secara fisik saja, tetapi psikologis juga penting. Kebutuhan sekarang kita, anak-anak yang saat ini, di zaman ini, sangat membutuhkan kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Yang berikut, nah ini adalah gambaran dari 5 kebutuhan dasar manusia saat ini. Yang pertama, bertahan hidup. Itu sangat berhubungan dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Mungkin dia ingin didengar oleh seseorang. Karena dia tidak didengar, maka dia melakukan sesuatu sebagai akibat dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu yang keempat, kebebasan. Dia kurang bebas berekspresi, dia melakukan sesuatu supaya dia didengar, diperhatikan. Dan terakhir, kesenangan. Kalau dia tidak senang di dalam kelas, dia tidak akan tahan di dalam kelas, dia tidak akan tenang. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya bilang tadi, motivasinya terdiri dari 2 hal. Yang pertama ekstrinsik, dan yang kedua adalah intrinsik, dari luar dan dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik itu alasannya pasti yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, bisa juga karena dia mau dapat imbalan kalau ada penghargaan, kalau ada reward dari gurunya. Tetapi motivasi yang mau kita bangun di sini adalah motivasi intrinsiknya untuk menjadi versi terbaik dirinya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka loncat iman, konsekuensi, dan terakhir restitusi. Kita refleksi bersama. Kita bisa lihat di sini hukuman, pasti kita pernah semua mengalaminya. Tiba-tiba saja anak bikin salah, kita langsung hukum di situ. Itu namanya hukuman. Di sana ciri-cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Lalu peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah dia buat, baru dia tahu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, bedanya sedikit dengan hukuman adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh konsekuensi, ada aturan terlambat lebih dari jam 7.21, anak-anak dipulangkan. Kalau anak-anak dipulangkan, itu namanya konsekuensi karena ada aturan sekolah. Seperti itu. Tapi itu bukan hukuman. Posisi kontrol kita sebagai guru. Kita ini ternyata dibagi menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Perbedaannya nanti kita lihat di studi kasus berikut. Di sini ada contoh. Dari contoh kasus ini kita bisa lihat posisi kita di bagian yang mana selama ini. Kita refleksi bersama. Di sini ada kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Ini saya tahu yang bapak ibu guru yang biasanya mendapatkan piket hari Senin pasti merasakan ini. Ada yang memberikan hukuman hormat bendera selama 1 jam. Tidak ada dalam peraturan sekolah. Berarti kita berperilaku sebagai seorang penghukum. Karena tidak ada peraturan itu di sekolah. Lalu yang kedua, ada guru yang berkata, berapa kali ibu atau bapak harus ingatkan untuk menggunakan atribut lengkap? Kamu selalu saja membuat bapak ibu kecewa. Kalau ada guru yang menyatakan itu, berarti guru itu masuk pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa pada kamu, saya kecewa. Itu selalu membuat kita bukan membuat kita yang merasa bersalah, tetapi siswa yang merasa bersalah. Jadi posisi kita adalah pembuat rasa bersalah.
Biasanya kalau yang saya lihat di sekolah ini, kita lebih banyak memposisikan diri sebagai teman. Karena cara bicara kita, posisi teman itu biasanya cara bicaranya itu lebih santai, senda gurau, dengan kalimat, kalau kalimat bahasa formalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi. Lalu yang berikut, kalau sebagai pemantau, kita ada aturan sekolah, berarti patokan kita adalah peraturan sekolah yang berlaku. Jadi di sini ada bapak-bapak di sana di gambarnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Karena ada peraturan sekolah. Misalnya Pak Ian yang jaga piket di depan sana. Terlambat, berarti kamu tahu kan konsekuensinya, dipulangkan seperti itu. Karena ada aturan sekolahnya. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya di bendahara sekolah dan jangan ulangi lagi. Siapa yang pernah melakukan ini? Kalau anak-anak tidak pakai dasi, anak-anak lupa topi, biasanya itu wali kelas. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang wali kelas. Pasti kita melakukan ini. Silakan pergi ke bendahara dan beli, tapi jangan buat lagi. Ini posisi kita adalah sebagai pemantau. Karena aturan sekolahnya, kalau tidak menggunakan atribut, kita harus memberi atribut itu. Itu ada aturannya. Dan kita sebagai pemantau. Kalau contoh gampangnya kita kayak sipir penjara. Kita memantau terus anak-anak kita. Itu contohnya. Dan yang terakhir posisi kontrol guru adalah manajer. Nah ini posisi paling ideal sebenarnya kita untuk Bapak Ibu guru. Di mana ketika anak tidak menggunakan atribut sekolah, yang kita lakukan bukan langsung menghukum, langsung bilang ada konsekuensi, tapi kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Mungkin saja dia tidak sadar, dia tidak pakai atribut. Berikut, ini ada contoh ya. Kita jawab bersama, posisi kontrol apa orang ini lakukan? Saya kecewa padamu. Membuat rasa bersalah. Posisinya apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada yang bisa memberikan alasan? Konsekuensi. Kalau kita menjadi penghukum, ada tidak aturannya di dalam kelas? Kita ada kesepakatan kelas atau tidak? Kalau tidak, berarti kita bukan pemantau, tapi penghukum. Karena tiba-tiba kita langsung kasih hukuman. Sehingga 5 posisi kontrol ini sebenarnya perbedaannya sangat jelas. Dan idealnya kita harus melakukan seperti posisi terakhir, posisi sebagai manajer. Yang berikut, ini ada Bapak Ibu guru yang akan bertanya, apa bedanya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah atau dengan kesepakatan kelas? Bedanya adalah yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak bisa langsung dilakukan. Yang kedua berupa pernyataan universal, kayak beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, atau saling menghargai, saling menghormati. Kita punya moto sekolah, cinta, pelayanan, dan ketaatan. Bisa dikatakan sebagai salah satu contoh keyakinan dari sekolah kita. Lalu berupa pernyataan positif. Kita bisa lihat kembali dengan kesepakatan kelas kita masing-masing. Yang mungkin ada Bapak Ibu guru yang melakukan kesepakatan kelas. Kalau masih ada kalimat jangan, tidak, berarti itu bukan keyakinan kelas. Karena kalimat keyakinan kelas harus berupa kalimat positif. Kalimat positif dan abstrak. Sedikit saja agar mudah diingat. Kesepakatan kelas bagi Bapak Ibu guru wali kelas ada banyak sekali. Kalau semakin banyak aturan, semakin banyak keyakinan kelas, anak-anak gampang lupa Bapak Ibu. Jadi buat keyakinan kelas yang pasti bisa diikuti dan cukup 1 atau 2 atau paling banyak 3 supaya bisa diikuti. Dan sesuai kondisi dari kelas. Misalnya kelas 11A, bukan kita mau mendiskriminasi kelas-kelas ya, tapi kenyataannya kan kalau misalnya kelas 11A kita lakukan keyakinan kelas ini, belum tentu di kelas 11G atau 11 yang di
jurusan IPS bisa melakukan keyakinan yang sama. Itu kenyataan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan dalam pembuatannya. Kita buat sama-sama dengan anak yang memberikan ide, anak yang membangun kalimat-kalimat positif. Yang terakhir, segitiga menghasilkan identitas. Dan kita harus validasi perasaannya. Kamu berhak merasa begitu. Kalau dia marah, dia berhak merasa marah. Lalu tahap yang berikut, validasi tindakan yang salah. Dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya anak-anak bertengkar, berkelahi bahkan. Bisa saja karena mereka merasa harga dirinya terganggu. Kita kebanyakan kalau misalnya ada pertengkaran anak-anak, kita tahu sendiri masalah-masalah kita di sekolah misalnya. Pasti ada karena cuma gara-gara harga diri. Tapi ingat Bapak Ibu, harga diri merupakan salah satu kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kalau terganggu, anak-anak akan melakukan sesuatu. Dan di sini validasi tindakan yang salah, tahapnya adalah kamu pasti punya alasan. Nah, ketika kita bertanya alasan anak ini melakukan sesuatu, ini kita masuk dalam tahap validasi tindakan yang salah. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh, anak-anak hanya berkelahi. Dia bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya ambil pisau, tikam, dan lain-lain. Tapi kan kita bisa memvalidasi tindakannya. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi ternyata kamu bisa menahan diri. Seperti itu. Itu artinya kita memvalidasi tindakan salahnya, tetapi kita masih menghargai bahwa dia bisa menahan diri. Seperti itu. Lalu kamu patut bangga karena melindungi hal yang paling penting untukmu. Hal paling penting kalau bertengkar pasti harga dirinya terganggu. Bagi dia harga diri sangat penting, tapi bagi orang lain belum tentu. Makanya hal ini, perbedaan pendapat ini akan menjadi akar mula permasalahan. Dan yang berikut, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi, karena dia mempertahankan harga diri, makanya terjadi kesalahan itu, pertengkaran itu. Lalu tahap yang terakhir dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita akan motivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Nah, disinilah peran penting dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita susun bersama anak-anak akan berperan. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk menanyakan keyakinan itu adalah, misalnya, apa keyakinan kelas kita? Moto kita di sekolah ini apa? Misalnya. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi kalau kalian melanggar nilai-nilai ini, berarti kalian sudah melakukan suatu kesalahan. Dan yang berikut, seperti apa gambaran kelas yang ideal buatmu? Ini kita berusaha untuk menggali motivasi dalam diri. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Nah, ketika kita sudah menggali seperti ini, anak-anak dengan sendirinya menyatakan motivasinya melakukan sesuatu, dan dengan sendirinya motivasi dia untuk memperbaiki hal yang sudah dia lakukan akan muncul. Di dalam proses menstabilkan identitas ini, saya menanyakan alasannya itu seperti apa, kenapa dia melakukan itu, lalu keyakinan kelasnya seperti apa, dan sesuai dengan tahap-tahap segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Berterima kasih dengan kegiatan siang ini, Ibu Arsi. Terima kasih karena sudah memberikan diseminasi yang baik untuk kami budaya positif di sekolah, terutama di SMA Nurul Kupang. Mungkin ini sebelum kita melaksanakan tugas, mungkin dari saat ini sebelum ini setiap hari Romo Kepala Sekolah menghimbau kepada
yang disampaikan Romo setiap saat, himbauan-himbauan dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ansi, ini refleksi diri saya ini belum sepenuhnya budaya positif ini saya implementasikan sebagai seorang guru. Ibu dengar ada informasi kalian sedikit kesalahpahaman dalam kelas. Dari sudut pandang bisa oh, kawan yang egois. Jadi bisa merasa bahwa kawan egois dan mau menang sendiri. Memang kita sebagai manusia tidak apa-apa kalau merasa tidak suka dengan teman. Tetapi perbuatan Gisel itu apakah sudah mencerminkan keyakinan kelas? Di dalam kelas itu kan kita punya kelas. Keyakinan kelas itu saling menghargai, saling menghormati. Nah, apakah dengan tindakan Gisel sudah membicarakan teman di belakang itu sudah menghargai dan menghormati teman? Tidak toh? Berarti Gisel belum menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Waktu itu kita sudah sepakat bersama bahwa di dalam kelas kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, dari sebenarnya apa yang membuat Gisel merasa tidak suka, merasa bahwa dia itu adalah orang egois? Dia harus dia yang jawab. Harus dia yang tampil paling banyak jawab. Jadi Gisel merasa tidak suka, agak kurang senang begitu. Oke, baik. Memang merasa kurang senang dengan teman itu, dengan seseorang karena seseorang itu melakukan sesuatu hal yang wajar, manusiawi sekali. Jadi ibu juga dengar alasan tadi itu karena bisa merasa tidak suka, bisa merasa kurang hati, bisa dikatakan seperti kurang hati. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan saling menghargai dan saling menghormati, apakah Gisel sudah mencerminkan itu? Dengan Gisel merasa bahwa Gisel tidak suka dengan teman, belum mencerminkan kan? Berarti kedepannya apa yang bisa Gisel mencerminkan keyakinan kelas? Contoh yang paling mudah bisa Gisel lakukan. Oke, jadi diskusi ya. Jadi bangun diskusi dengan teman supaya bisa saling mengerti perasaan masing-masing. Seperti itu toh. Berarti bisa juga minta maaf dulu karena sudah membicarakan teman di belakang. Kedepannya bisa lakukan. Oke, terima kasih Gisel. Sekarang Tanggapan saya terkait diskusi tadi saya bersama Ibu, saya merasakan lega dan saya merasa hati yang luas, hati yang baik begitu, karena berkat diskusi bersama Ibu, saya akhirnya bertemu dengan teman saya untuk meminta maaf kepada dia. Sekian itu perasaan saya.